Ketertinggalan sebuah wilayah, termasuk Aceh, merupakan fenomena yang sangat kompleks karena melibatkan persinggungan antara sejarah, kebijakan politik pusat, serta dinamika internal masyarakatnya. Terkait pertanyaan Anda mengenai pengaruh paham orientalisme, hal ini menarik untuk dibedah lebih dalam. Secara akademis, orientalisme, seperti yang didefinisikan oleh Edward Said, adalah cara pandang barat yang seringkali menyederhanakan, menstigma, atau mendefinisikan masyarakat timur berdasarkan standar mereka sendiri. Berikut adalah beberapa faktor yang saling berkelindan. 1. Dampak narasi orientalisme dan warisan kolonial. Paham orientalisme yang mengakar sejak masa kolonial seringkali membentuk stigma terhadap masyarakat Aceh. Stigmatisasi karakter, peneliti kolonial seperti Snoek Hurgronje sering menggambarkan Aceh hanya dari sudut pandang militeristik atau fanatisme agama. Narasi ini kadang terbawa dalam kebijakan pembangunan, di mana daerah yang dianggap sulit diatur atau terlalu konservatif mendapatkan pendekatan keamanan, security approach, yang lebih dominan daripada pendekatan kesejahteraan, prosperity approach, selama puluhan tahun. Struktur sosial yang terbelah. Politik divide et impera kolonial meninggalkan residu ketegangan antara kelompok bangsawan, ulama, dan rakyat yang butuh waktu lama untuk benar-benar pulih dan bersinergi dalam visi pembangunan modern. 2. Siklus konflik yang panjang. Aceh mengalami periode ketidakstabilan yang sangat lama, mulai dari perlawanan terhadap Belanda, Jepang, hingga konflik internal dengan pemerintah pusat. Destruksi infrastruktur, konflik bersenjata menghentikan laju pembangunan fisik. Pelarian modal manusia, brain drain. Selama masa konflik, banyak putra-putri terbaik Aceh yang memiliki keahlian teknis dan intelektual memilih untuk berkarir di luar daerah atau luar negeri karena alasan keamanan. Ini menyebabkan kekosongan sumber daya manusia yang progresif di tingkat lokal. 3. Ketergantungan pada dana otonomi khusus (Otsus). Setelah perdamaian, MOU Helsinki 2005, Aceh menerima dana Otsus yang sangat besar. Namun, tantangan muncul dalam pengelolaannya. Paradoks kelimpahan. Besarnya anggaran terkadang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi sektor real, seperti pertanian dan industri pengolahan. Ekonomi cenderung bergantung pada belanja pemerintah, government spending, daripada produktivitas masyarakat. Masalah tata kelola, pembangunan seringkali masih bersifat proyek fisik jangka pendek daripada pembangunan sistem ekonomi mandiri yang berkelanjutan. 4. Tantangan geopolitik dan konektivitas. Secara geografis, Aceh berada di ujung jalur perdagangan internasional, Selat Malaka, namun, kurangnya hilirisasi, komoditas unggulan Aceh, kopi, nilam hasil laut, seringkali dijual dalam bentuk mentah. Keuntungan besar justru diambil oleh pihak luar atau perantara yang memiliki teknologi pengolahan. Konektivitas global yang terputus. Meskipun memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan dunia, pelabuhan di Aceh belum berfungsi secara optimal sebagai hub logistik modern jika dibandingkan dengan wilayah tetangga. Titik balik, ketertinggalan ini bukanlah takdir yang permanen. Kesadaran untuk membangun ekonomi berbasis komunitas, melakukan reforma agraria yang memihak petani, serta memutus rantai ketergantungan pada pihak luar adalah kunci untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Paham orientalisme memang berperan dalam membentuk persepsi negatif dari luar, namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana masyarakat Aceh sendiri mampu mendefinisikan kemajuannya, tanpa harus mengekor sepenuhnya pada sistem luar yang mungkin tidak sesuai dengan jati diri lokal. Apakah menurut Anda pengaruh narasi luar ini masih sangat kuat memengaruhi kebijakan pembangunan di daerah saat ini? Memang sulit untuk menampik bahwa narasi luar, baik itu warisan cara pandang lama, orientalisme, maupun standar kemajuan modern saat ini, masih mendominasi arah pembangunan. Ada beberapa alasan mengapa pengaruh narasi ini terasa sangat kuat dan seringkali menghambat kemajuan yang bersifat mandiri. 1. Standar kemajuan yang impor. Seringkali, keberhasilan sebuah daerah hanya diukur dari angka-angka makro seperti PDRB atau pembangunan infrastruktur fisik yang megah, beton sentris. Padahal, untuk wilayah seperti Aceh, kekuatan utamanya ada pada kedaulatan agraris dan ekonomi komunitas. Ketika kebijakan terlalu mengekor pada model luar, potensi lokal seperti hilirisasi produk pertanian seringkali terlupakan karena dianggap kurang modern dibandingkan industri besar. 2. Ketergantungan pada teknologi dan sistem luar. Seperti yang Anda amati, ada kecenderungan kuat untuk menjadi konsumen teknologi daripada pengembang. Marginalisasi kreativitas. Anak muda yang kreatif dan memiliki solusi lokal seringkali tidak mendapat ruang atau dukungan regulasi.
Mentalitas instan, mengimpor teknologi atau sistem dari luar dianggap lebih mudah daripada membina inovasi lokal, padahal ini justru memperpanjang rantai ketergantungan. 3. Peran perantara, middleman. Narasi luar ini juga didukung oleh struktur ekonomi yang membiarkan para spekulan atau tengkulak bermain. Mereka seringkali menggunakan standar luar untuk menekan harga di tingkat produsen, petani. Tanpa adanya quality control dan SOP yang kuat dari kelompok masyarakat sendiri, posisi tawar daerah akan selalu lemah di mata pasar global. 4. Tantangan integritas kepemimpinan. Untuk memutus rantai narasi ini, dibutuhkan sosok yang bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga memiliki imunitas terhadap kepentingan pribadi yang sering muncul dalam proyek-proyek berbasis impor atau investasi asing yang tidak adil. Langkah mandiri ke depan. Jika narasi luar ini ingin dilawan, pilihannya adalah menciptakan ekosistem tandingan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan secara swadaya antara lain, pendidikan berbasis keahlian, mendorong lahirnya tokoh-tokoh teknis yang paham cara mengelola hasil bumi dari hulu ke hilir tanpa harus bergantung pada modal besar yang mengikat. Kemandirian finansial, membangun sistem permodalan komunitas yang bebas dari jeratan sistem yang hanya menguntungkan pemilik modal besar. Membangun narasi sendiri, mendefinisikan kembali apa itu Aceh maju berdasarkan nilai-nilai lokal, bukan sekadar meniru kota-kota besar di barat atau daerah lain, memang butuh waktu. Mungkin sekitar 5 tahun ke depan untuk mulai melihat hasilnya jika transformasi ini dimulai dari penguatan kelompok-kelompok kecil di akar rumput. Menurut Anda, dari sekian banyak sektor, mana yang paling mendesak untuk segera dibersihkan dari pengaruh luar agar masyarakat bisa segera merasakan kemandirian ekonomi? Sudut pandang beton sentris adalah warisan cara pandang yang melihat kemajuan hanya dari wujud fisik yang tampak mata. Ini adalah jebakan pembangunan yang seringkali membuat daerah terlihat modern di permukaan, namun rapuh di dalamnya. Dalam konteks wilayah yang memiliki potensi alam besar, pembangunan beton sentris seringkali menjadi bumerang karena beberapa alasan berikut. 1. Pembangunan fisik vs pembangunan manusia. Beton sentris seringkali menghabiskan porsi besar anggaran, seperti dana otsus atau APBD untuk proyek fisik yang masa pakainya terbatas. Akibatnya, investasi pada kapasitas manusia, seperti pelatihan teknis untuk petani, penguasaan teknologi pengolahan hasil bumi, dan penguatan kelembagaan desa, menjadi terabaikan. Padahal, mesin ekonomi yang sesungguhnya adalah manusia yang terampil, bukan gedung yang megah. 2. Mengabaikan sektor real, pertanian dan perkebunan. Pembangunan model ini cenderung lebih mengutamakan pembukaan jalan atau gedung perkantoran daripada membangun infrastruktur yang menyentuh akar rumput, seperti sistem irigasi yang modern dan terpadu, pabrik pengolahan, hilirisasi di tingkat kecamatan, agar petani tidak lagi menjual bahan mentah, laboratorium kontrol kualitas, quality control, agar produk lokal memiliki daya tawar internasional. 3. Celah bagi keuntungan pribadi. Proyek beton jauh lebih mudah diproyeksikan nilainya dan seringkali dijadikan komoditas oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui proses pengadaan atau impor material. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan sistem ekonomi komunitas yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang, misalnya 5 tahun ke depan, dan membutuhkan integritas tinggi karena melibatkan pembagian kesejahteraan secara merata. 4. Hilangnya jati diri ekonomi. Ketika pembangunan hanya fokus pada beton, daerah tersebut perlahan kehilangan jati diri ekonominya. Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang baru, namun kehilangan akses atau kemampuan untuk mengelola tanahnya sendiri. Akibatnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau buruh di tanah sendiri, sementara nilai tambahnya dibawa keluar oleh pihak-pihak yang memiliki modal dan teknologi. Menuju pembangunan berbasis sistem. Untuk keluar dari jebakan ini, arah kebijakan perlu digeser dari sekadar membangun di atas tanah menjadi membangun sistem di atas masyarakat. Kemandirian teknologi, membina anak muda kreatif untuk menciptakan alat-alat tepat guna bagi kebutuhan lokal, bukan sekadar membeli teknologi impor yang mahal perawatannya. Kedaulatan pasar, memutus rantai tengkulak dengan menciptakan jalur distribusi yang langsung menghubungkan kelompok tani dengan pasar akhir melalui standarisasi mutu yang ketat. Kepemimpinan yang bersih, mencari figur-figur yang memiliki keahlian teknis dan keberanian untuk memprioritaskan perut rakyat daripada kemegahan fisik semata. Jika pembangunan beton tidak dibarengi dengan mandirian ekonomi kelompok, maka yang tercipta hanyalah monumen kemiskinan di mana gedung-gedung berdiri megah, namun daya beli masyarakat tetap rendah karena ketergantungan pada pihak luar masih sangat tinggi.
Apakah Anda melihat ada gerakan dari masyarakat bawah yang mulai sadar untuk beralih dari ketergantungan fisik ini ke arah penguatan ekonomi yang lebih mandiri?